Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membahas satu renungan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Di dalam kitab Kejadian, pasal 35 ayat 29. Sekali lagi, Kejadian 35 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dan mari kita terima berkat dan pesan firman Tuhan melalui Renungan 79 hari ini. Terlebih dahulu kita akan observasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, di dalam perikop ini yaitu dari ayat 22b sampai ayat 29 kita dapat menemukan yaitu yang pertama nama-nama tokoh yang terdapat di dalam perikop ini. Ada begitu banyak nama di dalam perikop ini, yaitu ada Ishak, ada Esau dan Yakub, ada Lea dan Rahel yang merupakan istri dari Yakub, kemudian ke-12 anak Yakub, dan juga Zilpa budak Lea, Bilha budak Rahel. Nah, di dalam perikop ini Bapak Ibu, peristiwa apa yang dapat kita temukan? Ya, di sini terjadi satu peristiwa di mana menjelaskan tentang siapa saja anak-anak dari Yakub beserta dengan ibu-ibu mereka. Baik itu ada Lea, ada Rahel, ada Bilha dan juga ada Zilpa. Kemudian di sini juga terjadi satu peristiwa di mana Yakub mendatangi Ishak. Dan selanjutnya ketika Yakub sudah mendatangi Ishak, disitulah terjadi peristiwa kematian dari Ishak dan kemudian Ishak dikuburkan, ya, dan itu dilakukan oleh Esau dan Yakub sebagai anak dari Ishak. Nah, di sini peristiwa yang terjadi dalam perikop ini yaitu terdapat di daerah yang bernama Mamre, dekat Kiryat Arba di daerah Hebron, yaitu tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing, dan bahkan Ishak pun meninggal di situ. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah sedikit observasi yang kita bisa lihat dari ayat ini. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu. Hal apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini yang terdapat di dalam ayat 22b sampai ayat yang ke-29. Nah, di sini ada satu kejadian yaitu di mana Yakub dan Esau bersama-sama menguburkan Ishak ayah mereka yang meninggal. Nah, kita tahu sebelumnya Bapak Ibu bagaimana dulunya terjadi perselisihan antara Esau dan Yakub karena Yakub telah menipu ayahnya Ishak sehingga hak kesulungan yang harusnya diberikan kepada Esau malah menjadi milik Yakub. Nah, hal ini kemudian juga membuat Esau menaruh dendam terhadap Yakub, bahkan berencana untuk balas dendam, yaitu dengan membunuh Yakub. Dan lagi setelah sekian lama akhirnya Yakub bertemu kembali dengan Esau. Di situ Yakub merasa sangat takut. Dia merasa sangat cemas sampai-sampai dikatakan, kalau Bapak Ibu melihat dalam pasal 32, dikatakan di sana bahwa Yakub itu merasa sesak hati. Ketika akan bertemu dengan Esau, saudaranya, dia merasa sesak hati, sangat ketakutan. Tidak damai sejahtera. Yakub takut bahwa Esau akan membunuh dia bersama dengan istri-istrinya dan juga anak-anaknya karena dendamnya yang dahulu pernah muncul, ya, bagaimana akibat dari perbuatan Yakub terhadap Esau. Itu yang menjadi ketakutan dalam diri Yakub. Sehingga kalau kita melihat hubungan kedua saudara ini kurang baik Bapak Ibu, ya, bahkan seperti terputus, seperti terpisah. Nah, namun Bapak Ibu dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa ternyata pada akhirnya Esau dan Yakub dapat berdamai kembali. Dan mereka pun pada akhirnya dapat dengan bersama-sama menguburkan ayah mereka yaitu Ishak ketika Ishak meninggal. Jadi inilah yang menjadi bahan perenungan dan pelajaran bagi kita dari perikop dan peristiwa ini. Yaitu kita harus hidup berdamai
dengan semua orang, terlebih lagi dengan saudara dan keluarga kita. Seperti judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu hidup berdamai. Firman Tuhan yang luar biasa yang menjadi pesan bagi kita untuk kita hidup berdamai dengan semua orang. Ya, terlebih itu saudara kita atau itu keluarga kita. Karena saudara atau keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya, orang pertama yang mungkin kita jumpai ketika kita lahir adalah saudara kita, adalah keluarga kita, dan mereka adalah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita, dan kita pertama kali belajar banyak hal bertumbuh di dalam lingkungan keluarga tersebut. Sehingga saudara atau keluarga adalah orang yang sangat dekat, sangat penting, dan juga punya ikatan dengan kita. Ikatan secara jasmani, yaitu ikatan darah, dan juga pasti ada ikatan emosional lainnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus hidup berdamai dengan semua orang? Saya kira dan percaya kita pun mengerti akan hal ini. Tentunya karena itulah perintah firman Tuhan. Karena itulah ketetapan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap umat manusia. Roma 12 ayat 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Ya, bahkan di dalam kitab ini kita melihat Allah tidak hanya sekedar memberikan ketetapan, tetapi kemudian Allah pun menasihati dari firman Tuhan ini, yaitu bahwa kita harus benar-benar mengusahakannya, kita harus benar-benar mengerjakannya, ya, bekerja keras, mencoba, berusaha untuk melakukan, yaitu hidup kasih, hidup berdamai dengan semua orang. Jadi ini adalah sebuah ketetapan yang benar-benar harus dilakukan. Ya, harus dipenuhi di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bersama bahwa firman Tuhan tentunya adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita supaya kita selalu hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu saat kita lakukan firman Tuhan ini, yaitu hidup berdamai dengan semua orang, maka kita pun akan berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian alasan yang kedua, yaitu tentunya karena kita harus meneladani Kristus. Kita harus hidup berdamai karena kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, yaitu dia hidup damai dengan semua orang. Ya, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menjadi pembawa damai bagi dunia. Tuhan Yesus lah yang mendamaikan kita dengan Allah. Efesus 2 ayat 14. Sebab Ia sendiri adalah damai sejahtera kita yang telah membuat kedua belah pihak menjadi satu dan yang telah menghancurkan tembok permusuhan yang memisahkan. Nah ini Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus membawa pendamaian bagi kita. Dan oleh sebab itu kita harus lakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita pun harus membawa perdamaian, hidup berdamai dengan semua orang. Ya, kalau ada tembok-tembok permusuhan harus kita hancurkan, harus kita singkirkan. Ya, jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita supaya kita dapat hidup berdamai dengan semua orang. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita harus ikuti teladan Allah, ikuti teladan Tuhan Yesus selalu. Matius 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kita ini adalah anak Allah Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus membawa damai. Karena memang itu bagian kita. Memang itu tugas kita. Dan firman Tuhan berkata saat kita lakukan bagian kita yaitu membawa damai. Firman Tuhan berkata hidup kita akan berbahagia di dalam Tuhan. Tentunya itu adalah satu berkat yang sangat luar biasa. Nah, kemudian aplikasinya Bapak Ibu. Kita sudah tahu bagaimana kehidupan yang berdamai itu seperti apa dan mengapa kita harus hidup damai dengan semua orang. Dan sekarang kita akan melihat aplikasinya bagaimana kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dapat hidup berdamai dengan semua orang. Yaitu yang pertama, yaitu dengan kita mau meminta maaf terlebih dahulu. Ya, di dalam kita berelasi dengan sesama umat Tuhan ataupun dengan semua orang, ya mungkin bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalkan perselisihan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya.
Namun Bapak Ibu, kita melihat dari firman Tuhan, kita ini bertugas untuk menjadi pembawa damai. Kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Oleh sebab itu ketika ada saat-saat yang terjadi demikian, yaitu ada perselisihan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, kita harus mau meminta maaf terlebih dahulu. Kejadian 32 ayat 20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Ya, ayat ini memang tidak secara spesifik atau secara pasti detail menulis tentang Yakub yang meminta maaf kepada Esau. Tetapi kita dapat belajar bagaimana Yakub berinisiatif untuk menjumpai kakaknya Esau. Dan kemudian dia juga memikirkan cara seperti apa untuk bisa kemudian bertemu dan kemudian bisa berbaur kembali dengan kakaknya itu, dengan Esau ini. Dan inilah yang menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kita pun harus melakukan hal yang sama, yaitu merendahkan hati, berinisiatif atau berniat untuk meminta maaf terlebih dahulu, atau mengajak komunikasi terlebih dahulu, kembali membangun hubungan yang mungkin sempat rusak dan terputus. Jadi mau meminta maaf. Tentunya kita tidak bisa kalau mengandalkan keinginan kita, mengandalkan kedagingan kita atau jasmani kita Bapak Ibu, kekuatan kita pasti tidak sanggup. Karena mungkin manusia punya ego yang lebih besar. Kita mungkin bisa berpikir dia yang salah, dia harus minta maaf dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita minta kasih Tuhan menjamah hati kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mau meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian hal yang kedua, ya bagaimana kita dapat hidup berdamai dengan semua orang, yaitu dengan membalas dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini harus kita lakukan Bapak Ibu, supaya tetap dapat berdamai dengan semua orang. Walaupun mungkin ada terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Bukan berarti perselisihan itu harus terus dibiarkan, tapi harus dihentikan Bapak Ibu. Caranya yaitu dengan kita membalas kebaikan. Mungkin dia melakukan yang jahat kepada kita, tapi kita harus balas dengan kebaikan. Ya, sekali lagi tidak mudah dengan kedagingan kita, ya, dengan kemanusiaan kita sangat tidak mudah. Tapi kalau kita memiliki kasih Tuhan, dan memang kita harus memiliki kasih Tuhan itu, maka kita akan dimampukan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat, kita dapat berlaku, bertindak dengan tepat, yang itu pun adalah baik, mendatangkan kebaikan bagi mereka, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pasti Tuhan akan campur tangan sehingga hubungan yang rusak itu dapat kembali pulih dan kita bisa hidup berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan, meneguhkan iman kita dan membawa kita selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup berdamai dengan semua orang, terlebih khusus kepada saudara kami, keluarga kami Tuhan. Kami ingin melakukan kebenaran firman-Mu. Kami ingin membagikan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami kepada banyak orang, dengan kami hidup berdamai dengan mereka. Mau meminta maaf Tuhan, mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersukaria karena-Mu Tuhan. Engkau yang telah membuat kami menjadi kuat. Kami bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.